Halo Bangkona TMB Kabaramiu. Jumpa lagi bersama saya Jenny Natalia dalam Berita Kendari hari ini. Sejumlah berita aktual telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 topik utama kami hari ini. 3 warga Kendari meninggal dunia akibat demam berdarah. Masker sulit diperoleh di Kendari. Jika pun ada, harganya melonjak berlipat-lipat. Selama Januari hingga Februari, BNN Sulawesi Tenggara memusnahkan 1,4 kg sabu dan meringkus 3 tersangka. Memasuki musim penghujan, 3 warga kota Kendari meninggal dunia akibat diduga terserang penyakit demam berdarah selama Januari hingga Februari 2020. Kepala Bidang Pencegahan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kendari, Samsul Bahri mengatakan dari 3 warga yang meninggal dunia ini juga terdapat 123 kasus DBD yang tersebar di 11 kecamatan. Guna memutus mata rantai penyebaran nyamuk Aedes aegypti penyebab DBD, Dinas Kesehatan telah melakukan fogging di 46 titik daerah endemik demam berdarah. Dinas Kesehatan berharap warga dapat lebih memperhatikan kebersihan lingkungan dengan perilaku hidup sehat dan bersih, sebab perkembangan nyamuk Aedes aegypti lebih cepat pada saat musim penghujan seperti saat ini. Untuk data DBD tahun 2020 dari Januari sampai Februari sampai tanggal 28 Februari ini adalah 123 kasus. Daerah-daerah saja yang mana, yaitu yang paling banyak adalah daerah wilayah kerja Puskesmas Poasia dan wilayah kerja Puskesmas Lepo-Lepo. Ya. Untuk data 2019 kemarin bagaimana? 2019 kemarin sampai Desember itu yaitu 450 kasus. Dan ini untuk 2020 ini semua daerah sudah terdampak atau bagaimana? Iya. Semua wilayah kecamatan di Kota Kendari sudah. Data Dinas Kesehatan Kota Kendari menyebutkan kasus demam berdarah selama 2019 lalu terdapat 460 kasus dengan 2 korban meninggal dunia. Al-Ghazali melaporkan dari Kendari. Sejak memasuki musim penghujan, sejumlah penderita penyakit demam berdarah di Kendari mengalami peningkatan. Diketahui dari Januari hingga Februari, jumlah pasien yang telah dirawat mencapai 17 pasien, dan dari pasien tersebut umumnya dipadati dari pasien anak-anak. Direktur Rumah Sakit Kendari, Dr. Skirman menjelaskan peningkatan jumlah pasien ini diduga disebabkan karena edukasi masyarakat terhadap gejala demam berdarah yang masih rendah, sehingga pasien yang dirawat di rumah sakit sudah ada gejala sebelumnya. Untuk itu, warga diharapkan ketika sudah ada gejala DBD, pasien segera dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis, sebab jika tidak terdapat gejala pendarahan, maka kondisi pasien sudah kronis dan sulit untuk sembuh lebih cepat. Pada hari kritisnya itu hari keempat, hari kelima baru kita bawa ke pelayanan kesehatan. Itu yang sangat berbahaya, apalagi kalau anaknya gemuk, susah untuk diinfus, karena salah satu penanganan yang dilakukan untuk DBD itu adalah menambah cairan, yaitu melakukan infus, ya, masukkan cairan. Kalau misalnya sudah terjadi pendarahan, ya, ada pendarahan darah keluar dari hidung atau ada bercak-bercak di kulit, ya, PTK namanya, maka itu biasanya agak susah untuk penanganannya. Bila sudah terjadi pendarahan baru kita bawa ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kendari menyebutkan, kasus demam berdarah selama Januari hingga Februari terdapat 123 kasus dan 3 diantaranya meninggal dunia. Sementara untuk tahun 2019 terdapat 460 kasus dengan 2 korban meninggal dunia. Al-Ghazali melaporkan dari Kendari. Warga kini mulai berbondong-bondong mendatangi apotek untuk membeli masker. Namun, banyak yang kecewa sebab hampir semua apotek di Kendari kehabisan stok masker atau mengalami kekosongan sejak pekan lalu.
Salah seorang warga, Taming, yang ditemui mengaku sudah berkeliling kota Kendari untuk mencari masker, namun tak kunjung menemukan. Sejak pemerintah mengumumkan adanya 2 WNI yang terinfeksi corona, warga pun kini mulai waspada terhadap serangan virus corona. Apa ini, Pak? Masker. Sudah berapa tempat kita datangi ini, Pak? Sudah 3 apotik. Dapat, Pak, maskernya, Pak? Belum dapat. Pak, kenapa cari masker, Pak? Ya, mencegah debu dan debu ya, kayak kuman lah begitu. Ya, lagi top-topnya sekarang itu corona tuh. Sementara itu, di salah satu apotek yang ditemui masih memiliki stok masker. Harganya mulai mengalami kenaikan hingga 10 kali lipat. Masker yang sebelumnya dijual Rp5.000 per 4 lembar secara eceran dan Rp20.000 per boxnya, kini naik menjadi Rp5.000 per lembarnya dan Rp180.000 hingga Rp250.000 per box. Lama kurang stok. Kurang stok itu dari awal bulan lalu kayaknya. Kalau sekarang ini pas Kalau ada sekarang ini nggak pernah masuk nih stoknya. Distributor kosong, makanya saya sandak jual box mie tuh, saya ecer saja saya. berapa satu? 5.000. Kalau sebelumnya Sebelumnya 35.000, 45.000. ada kenaikannya? Ada kenaikan. Karena sekarang kita cari juga dapatnya 150 per box. Kalau untuk minat pembelian gimana, Bu? Pembelian Meningkat warga. meningkat sih setelah kemarin ada ini pengumuman dari Jokowi kan, ada yang terinfeksi positif. Meningkat. Berapa persen kenaikannya kira-kira? Kenaikannya banyak sih, berapa persen itu Dik? Kalau 100%? Nah, Kalau- ya lebih 100%. Diketahui untuk kelangkaan dan kenaikan harga masker di Kendari, Sulawesi Tenggara sudah terjadi sejak Sabtu pekan lalu. Saat ini, apotek tidak lagi mendapatkan pasokan masker dari distributor. Al-Ghazali melaporkan dari Kendari. Inilah aksi kejar-kejaran yang terjadi pada saat penangkapan salah satu pelaku komplotan spesialis pencurian mesin pompa atau Alkon oleh Satuan Reskrim Polsek Abuki Konawe, Sulawesi Tenggara pada Minggu pagi. Polisi terpaksa mengeluarkan tembakan peringatan beberapa kali terhadap pelaku yang mencoba melarikan diri di tengah persawahan dan akhirnya dapat dibekuk, di mana pelaku ini merupakan 1 dari 5 pelaku dan 2 merupakan penada. Untuk modus operandi yang dilakukan para pelaku dengan melakukan aksinya pada malam dan siang hari dengan mengincar mesin pompa air milik para petani yang disimpan di gubuk peristirahatan yang ada di sawah. Dari hasil penangkapan polisi berhasil menyita 6 mesin pompa air dari hasil curian para pelaku yang telah dijual terhadap penada dengan harga Rp400 hingga Rp800.000. Ada 5 tersangka, 3 TSK, 2 penada. Yang pertama inisial AP, yang kedua inisial TA, yang ketiga inisial CI, yang keempat inisial SF, yang terakhir inisial IB. Atas perbuatannya, kelima pelaku kini harus meringkuk di sel tahanan Polsek Abuki dan mereka dikenakan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Al-Ghazali melaporkan dari Konawe.